sini saya akan membawa yaitu pengertian pedagogik, itu secara etimologis. Pedagogik berasal dari kata Yunani paidos yang berarti anak laki-laki, dan agogos artinya mengantar atau membimbing. Dengan demikian, pedagogik secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno, yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut para ahli dari beberapa, yaitu Saleh 2006 menjelaskan bahwa kata pedagogik berbeda artinya dengan pedagogie. Pedagogie pengertiannya adalah dalam hal cara, yaitu menyangkut kegiatan belajar, menyangkut kegiatan belajar mengajar, sedangkan pedagogik kedua pada pemikiran dan perenungan terhadap pendidikan termasuk teori-teorinya. Kedua-duanya berkaitan acak dan sulit untuk dipisahkan permasalahannya. Menurut Gottfried, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi pedagogik adalah ilmu mendidik anak. Terus menurut para ahli Lagenfeld 1980 membedakan istilah pedagogik dengan istilah pedagogi. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih menitik beratnya kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak, mendidik anak, sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan pada praktek menyangkut kegiatan mendidik, jadi kegiatan membimbing anak. Jadi pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis, dan objektif mengembangkan konsep-konsep mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, serta hakikat proses pendidikan. Walaupun demikian, masih banyak daerah yang gelap sebagai terancegnita kenal dalam lapangan pendidik. Masalah hakikat hidup dan hakikat manusia masih banyak diliputi oleh kabut misteri. Saya akan memaparkan mengenai pentingnya pendidikan. Berbicara mengenai pentingnya pendidikan, tentu pendidikan sangat penting bagi kehidupan kita, karena pendidikan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan maupun bidang kehidupan. Pendidikan dasar yang dimiliki seorang anak itu berasal dari keluarga ataupun orang tua, karena lembaga keluarga dan orang tua merupakan peran yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pendidikan dasar seorang anak. Maka dari itu orang tua wajib memberikan pendidikan dasar yang baik terhadap anak agar tidak salah langkah ke depannya. Pendidikan juga tidak hanya mencakup mengenai pendidikan dasar dari keluarga saja, namun juga mengenai pendidikan terhadap lingkungan, seperti dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Diperlukan pula pendidikan seperti dalam tingkat emosional, komunikasi, kan hal ini sangat dibutuhkan dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat.
Pendidikan juga dalam masyarakat dinilai memiliki kedudukan yang tertentu jika pendidikan kita tinggi, karena pendidikan yang tinggi maka lebih dihargai di dalam lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, orang yang memiliki pendidikan tinggi juga akan memiliki jabatan yang tinggi dalam sebuah pekerjaan. Tidak hanya itu, dari tingkat pendidikan juga berpenting bagi kehidupan, terutama dalam meningkatkan dan penanaman kehidupan keagamaan bagi seorang anak. Bagi negara-negara yang ingin menjadi negara maju, tentu sumber daya manusia yang dibutuhkan, sumber daya manusia yang intelektual dan memiliki skill. Maka dari itu, sumber daya manusia wajib memiliki pendidikan yang tinggi untuk memenuhi hal tersebut. Ada beberapa alasan pula mengapa pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Yang pertama yaitu memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah, pola pekerjaan yang luas, mampu membedakan yang salah dan yang benar, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, mampu berinteraksi di berbagai lingkungan, dan memiliki pandangan mindset terhadap merubah mindset pandangan terhadap hidup. Oleh karena itu, setelah menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan, hal ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk menjadi negara yang maju atau meningkatkan mutu sumber daya manusia. Ya, dan dengan pendidikan tinggi pula diharapkan jika masyarakat mampu memenuhi pendidikan yang tinggi, diharapkan mampu membuat suatu negara menjadi maju dan tidak hanya berguna buat negara tapi masyarakat dan diri sendiri. Pendidikan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan atau empiris maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Mengapa kita harus mempelajari teori pendidikan? Karena yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah manusia. Karena mendidik itu merupakan perbuatan yang harus betul-betul didasari dan disadari dalam rangka membimbing manusia pada suatu tujuan yang akan dicapai. Dalam pendidikan tidak dikenal suatu resep yang pasti atau mutlak, karena yang utama dalam pendidikan adalah kreativitas dan kepribadian pendidiknya. Pendidikan merupakan kegiatan yang hanya dilakukan oleh manusia dengan lapangan yang sangat luas, yang mencakup semua pengalaman serta pemikiran manusia tentang pendidikan. Pendidikan sebagai suatu praktik dalam kehidupan seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pendidikan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu pendidikan sebagai praktik dan pendidikan sebagai teori. Di antara keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Menurut Dagobert Runes, teori merupakan lawan dari praktik, merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis dari kesimpulan umum relatif. Dalam hal ini, J.H. Gunning pernah mengemukakan bahwa teori tanpa praktik merupakan perbuatan yang istimewa atau jenius. Sebaliknya, praktik tanpa teori bagi orang gila dan penjahat. Jika pendidik tidak dibekali teori atau ilmu pendidikan, kemungkinan akan terjerumus seperti yang dikemukakan oleh Gunning tadi, di mana perbuatan pendidik atau guru tersebut seperti perbuatan orang yang tidak waras atau suatu perbuatan yang tidak terencana dan tidak tentu arah tujuannya. Untuk itu, ilmu pendidikan sebagai teori perlu dipelajari karena akan memberi beberapa manfaat seperti yang pertama, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua, untuk menghindari atau sekurang-kurangnya mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktik. Karena dengan memahami teori pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan walaupun teori tersebut bukan suatu resep jitu. Yang ketiga,
dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam melaksanakan pendidikan. Dari alasan-alasan tersebut, ilmu pendidikan sebagai teori perlu kita pelajari karena praktek mendidik tanpa didasari oleh teori tentang pendidikan akan membawa kita kepada kemungkinan berbuat kesalahan. Praktek pendidikan seyogyanya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula, teori pendidikan seyogyanya bercermin dari praktek pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktek pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan dapat mengimbas pada praktek pendidikan. Yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan atau empiris maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Mengapa kita harus mempelajari teori pendidikan? Karena yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah manusia. Karena mendidik itu merupakan perbuatan yang harus betul-betul didasari dan disadari dalam rangka membimbing manusia pada suatu tujuan yang akan dicapai. Dalam pendidikan tidak dikenal suatu resep yang pasti atau mutlak, karena yang utama dalam pendidikan adalah kreativitas dan kepribadian pendidiknya. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan mengenai ilmu pendidikan sebagai teori. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Nur Fatimah. Baiklah, saya akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam teori pendidikan. Terkait dengan upaya mempelajari pendidikan sebagai teori dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama, pendekatan sains. Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Cara kerja pendekatan sains dalam pendidikan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang ketat, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sehingga ilmu pendidikan dapat diiris-iris menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan mendalam. Karakteristik pendekatan sains dapat dilihat dari 3 segi, yaitu objek pengkajian, tujuan pengkajian, dan metode kerja pengkajian. Objek pengkajian dalam sains pendidikan sangat terbatas oleh objeknya, merupakan salah satu aspek dari pendidikan. Oleh karenanya, sains pendidikan mencoba menganalisis objeknya menjadi unsur-unsur yang lebih kecil, misalnya sosiologi pendidikan sebagai salah satu bagian dari sains pendidikan. Adapun jenis-jenis sains pendidikan. Sebagai hasil pendekatan sains terdapat beberapa jenis sains yang dihasilkan, diantaranya yaitu sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, teknologi pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Cabang-cabang lain yang termasuk sains pendidikan adalah ekonomi pendidikan, pendidikan kependudukan, ekologi pendidikan, bimbingan dan penyuluhan pendidikan, pengembangan kurikulum, perencanaan pendidikan, dan evaluasi sistem pendidikan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Karakteristik pendekatan filosofi. Objek pengkajian pendidikan dengan pendekatan filosofi adalah
semua aspek pendidikan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Seluruh aspek pendidikan seperti tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, pendidik, peserta pendidik, keluarga, masyarakat merupakan kajian komprehensif dari pengkajian filosofis. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan religi. Pendekatan religi yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran Islam atau agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode, bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan. Metode yang keempat yaitu pendekatan yang keempat yaitu pendekatan multidisiplin. Mengingat kompleksitas dan luasnya lingkup pendidikan, maka untuk menghasilkan teori pendidikan dan lengkap dan menyeluruh kiranya tidak bisa hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dengan memadukan ketiga pendekatan di atas yang terintegrasi dan memiliki hubungan komplementer. Selain melengkapi antara satu dengan yang lainnya, pendekatan semacam ini bisa disebut pendekatan multidisipliner. Jadi, pendekatan yang perlu kita lakukan adalah pendekatan yang menyeluruh, pendekatan multidisiplin yang terpadu, pendekatan filosofi, pendekatan sains, pendekatan religi, atau mungkin pendekatan seni. Dipergunakan secara terpadu, tidak terpisah antara pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lainnya, harus memiliki hubungan yang komplementer. Karena satu sama lainnya saling melengkapi.